Kita tahu di Indonesia ini penyakit kan proyek diumumkan, tapi eksekusinya lama. Iya. Akhirnya apa? Orang kan beli tanah dulu. Betul. Ya akhirnya harga tanah naik. Naik. Nah, itu penyakit pemerintah juga itu. Ini PR juga pemerintah. Kalau memang ada proyek ya bebasin tanah dulu baru diumumkan. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan penonton TV Parlemen? Kita jumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Ami, kembali bersama Bimo. Kali ini akan mengajak Anda bicara tentang membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bersamaan dengan perhelatan KTT G20 di Bali pada Rabu 16 November 2022 lalu, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan secara daring uji dinamis atau dynamic test rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Tegaluar, Bandung, Jawa Barat. Proyek infrastruktur kerjasama Indonesia-Cina ini yang menelan anggaran fantastis akhirnya bisa meluncur. Sejak awal, mega proyek infrastruktur ini penuh kontroversi. Semula dikerjasamakan dengan skema B2B atau business to business. Namun dalam perjalanannya ada intervensi APBN melalui PMN atau penanaman modal negara kepada BUMN. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam salah satu pasalnya, yaitu membolehkan penggunaan APBN dalam bentuk PMN. Nah, hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam pengawasan Komisi 6 selaku lembaga pengawasan pemerintah dalam BUMN? Untuk mengetahui hal itu, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita pada podcast Sudut Dengar Parlemen kali ini. Baik pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, langsung saja kita saksikan podcast Sudut Dengar Parlemen bersama rekan saya, Bimo Pratama, berikut ini. Sudut Dengar Parlemen. Baik, terima kasih rekan Ami. Saat ini saya Bimo Pratama sudah bersama dengan narasumber kita di podcast episode ke-23 kali ini. Sudah hadir di studio podcast kita anggota Komisi 6 DPR RI Bapak Andre Rosiade. Ya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Dari fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Camano kabarnya Pak? Alhamdulillah elok. Elok ya Pak. Nah nih Pak, dalam rangka pada kesempatan kali ini nih, Bimo ingin membahas tentang kereta cepat nih Pak, yang kita kenal bahwasanya kereta cepat Jakarta-Bandung nih Pak, yang kita tahu di tanggal 16 kemarin, di 16 November 2022 kemarin itu Presiden Joko Widodo bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan secara daring uji dinamis atau dynamic test rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Tegaluar, Bandung, Jawa Barat nih Pak. Dan juga tentunya ada juga Perpres nomor 93 tahun 2021 di mana Presiden memberikan kewenangan untuk membolehkan penggunaan APBN dalam bentuk PMN terkait overcost sih, cost overrun dari kereta cepat Indonesia Cina atau bisa kita kenal dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, mau pengen tahu nih sebagai anggota Komisi 6 nih Pak Andre, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja BUMN. Ya. Itu bagaimana Pak Andre melihat proyek kereta cepat ini sejak awal digagas? Ya, sejak awal digagas kan tahun 2016 itu Bu Rini, Menteri BUMN yang lalu, periode pertama Pak Jokowi kan mengeksekusi proyek ini dengan menunjuk China sebagai konsorsium Indonesia. Waktu itu saya belum jadi anggota DPR. Nah, kalau kita lihat sejarahnya yang ke belakang, sebenarnya kereta api cepat ini sudah digagas dari pemerintahan Pak SBY sebelumnya di tahun 2008 ya. Bahwasanya kereta api cepat ini direncanakan Jakarta-Surabaya. Tapi karena mahal, ya digeser jadi Jakarta-Bandung. Nah, sempat kalau tidak salah JICA yang dari Jepang yang akan masuk.
Tapi tiba-tiba di periode Pak Jokowi ini, ya di Pak Hmm. SBY berhenti ya, Saya berhenti. karena memang waktu itu dianggap kemahalan. Lalu di zaman Pak Jokowi lah dieksekusi di tahun 2016. Awalnya kan tetap Jepang yang akan masuk, tapi akhirnya Cina yang mengalahkan Jepang. Dengan alasan waktu itu Bu Rini, pemerintah memenangkan Cina ini bahwa kalau Jepang kan membutuhkan jaminan pemerintah. Kalau Cina B2B tanpa jaminan pemerintah. Akhirnya Cina yang diputuskan menang di kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu ya, sejarahnya seperti Sejarahnya itu. ya Pak. Nah tadi Bapak menyinggung tentang kerjasama proyek skema B2B. Ya, Artinya kan tidak ada keterlibatan negara betul. atau pemerintah khususnya dalam hal pendanaan nih Pak. APBN. Namun pada akhirnya ternyata Ya. APBN juga turun nih Pak untuk bantu. Ini kayak Ya, gimana nih, Pak? jadi gini, ternyata kan dalam perjalanan banyak masalah. Mulai dari berbagai masalah yang saya lihat bahwa muncul cost of run misalnya. Intervensi Iya. APBN juga ya. Iya, cost of run itu kan dihitung kemarin tuh hampir 1,9 miliar dolar Betul. waktu itu, yang menyebabkan akhirnya pemerintah memutuskan mengeluarkan Perpres 93 tahun 2001 kalau nggak salah, 2021 tadi. yang bagaimana pemerintah membentuk komite, di mana komite itu yang memutuskan melakukan dukungan kepada kereta api cepat dan juga menyetujui penggunaan APBN melalui PMN. Nah, untuk itu kami di Komisi 6 tentu melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu waktu setelah Perpres itu keluar, waktu itu kita membahas cost of run, kami dari tahun 2021 itu sudah meminta pemerintah untuk melakukan audit investigasi ya. Investigasi. Lalu usulan fraksi Partai Gerindra itu resmi saya usulkan dalam rapat dengan Kementerian BUMN maupun waktu itu rapat dengan PT KAI dan KCIC, dan alhamdulillah pemerintah merespon usulan kami dari fraksi Partai Gerindra di Komisi 6 dengan menyetujui untuk audit adanya audit BPK atau BPKP. Akhirnya pemerintah menunjuk BPKP. BPKP betul. Dan alhamdulillah audit itu sudah berjalan. Lalu kita minta kenapa audit itu dilakukan, supaya kan tanggung jawabnya berubah sekarang. Dulu konsorsiumnya, lead konsorsium di BUMN itu Wika, sekarang bergeser ke KAI. Nah, kita ingin sebelum pergeseran KAI yang tanggung jawab, harus jelas nih, hitam dan putih, ini barangnya seperti apa. Kita minta audit dulu sehingga bisa dipisahkan mana yang lalu, mana yang baru. Nah, alhamdulillah hasil auditnya sudah selesai. Yang cost of run itu yang harusnya 1,9 miliar dolar pun di hasil audit BPKP-nya hanya menjadi 1,459 miliar dolar ya. Lalu karena berdasarkan hasil audit BPKP ini sudah keluar, lalu sudah tahu masalahnya, lalu bagaimana forecast ke depan, ya kita berapa hari yang lalu di Komisi 6 menyetujui PMN ini ya untuk menutupi cost of run dengan nilai 3,2 triliun, di mana persetujuan itu disebabkan adanya Perpres 93 tahun 2021 sebagai payung hukum bahwa pemerintah menyetujui penggunaan APBN. Nah, seperti itu. Tapi tentu sekali lagi kami sudah memberikan catatan-catatan panjang sebelum memberikan persetujuan. Mulai dari paparan mereka kemarin ke kita bahwa itu akan BEP itu 38 tahun. Ya, 38 tahun. Lalu bagaimana dalam 3 tahun pertama harga tiketnya itu 250.000 yang tipe yang paling tinggi, 250.000 Jakarta Bandung, kalau setengah jalan itu 125. Ini banyak hal yang kita bahas kemarin, termasuk bagaimana percepatan pengembalian modal dengan TOD dan pemanfaatan aset-aset yang lain. Itu sudah kita bahas. Lalu mereka akan sekitar mulai beroperasi kira-kira rencana Juni atau Juli 2023. Kita juga sudah meminta dengan persetujuan PMN ini tidak ada lagi cost of run baru, lalu juga tidak ada lagi penundaan, harus Juni-Juli 2023 ini bisa operasi secara komersil, dan juga kalau tidak salah saya lupa ya, antara 34 atau 64 atau 68 kali sehari Jakarta Bandung. Jadi ini bukan sebatas transportasi ya, tapi bagaimana membangun peradaban baru, legacy pemerintah dan juga peradaban baru. Jadi nanti dengan waktu yang hanya tidak sampai 1 jam, hanya berapa puluh menit ya, 30 sekitar 40 menit, ya. Jakarta Bandung tentu harapannya akan ada lonjakan pertumbuhan ekonomi,
Lalu juga ada gaya hidup baru ya, di mana orang bisa saja orang Jakarta yang punya pekerjaan di Bandung tidak perlu tinggal di Bandung, Bisa pulang pergi ya bisa Pak? pulang pergi dan sebaliknya seperti itu juga. Jadi banyak hal. Jadi ini bukan sebatas hanya transportasi, tapi ini membangun peradaban baru. Bapak melihat kalau misalnya hubungannya dengan akan berkonvergen ke bagian-bagian lain ya Pak ya. Ya. Hubungan apabila nantinya selesai nih Pak, tepat waktu di Juni atau Juli 2023 ini, kira-kira sektor apa saja ya yang kira-kira oh ini bisa banget potensial nih untuk bisa dikembangkan? Banyak hal ya. Karena di luar itu kan waktu hitung-hitungan awal kan ada aset PTPN 8 di Walini yang akan dikembangkan. Lalu juga pihak KCIC ini kan juga punya aset, saya lupa ya berapa puluh hektar tuh, ratus hektar di Kerawang yang akan digunakan juga untuk sektor industri dan real estate. Jadi banyak hal yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Jadi intinya apa? Intinya kita berharap KCIC ini, kereta ini tidak mangkrak, bisa berjalan, dan otomatis selain peradaban dan alat transportasi juga mempercepat pertumbuhan dan pengembangan kota dan kawasan antara Jakarta dan Bandung, dan juga memicu lompatan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tinggi lagi. Itu harapannya seperti itu. Harapannya ya Pak, semoga Ya nanti. harapannya, makanya kita menyetujui gitu dengan berbagai catatan, termasuk syarat kami waktu itu dari Gerindra bahwa kalau tidak ada audit baik BPK atau BPKP kita tidak setujui. Nah, alhamdulillah ini direspon dan disetujui oleh pemerintah. Jadi saya lihat pemerintah Pak Jokowi juga pengen transparan. Jadi ingin memberikan keterangan yang terbuka kepada publik ya, agar publik juga memberikan dukungan bahwa proyek ini memang dibutuhkan, bukan bancakan, tapi memang menguntungkan dua belah pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan juga China. Indonesia Cina ya Pak ya. Ini kita akan lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Tentunya saat lagi pemirsa dan juga pendengar TV Parlemen, kita akan kembali lagi tentunya setelah informasi yang menarik berikut ini, tetap di program podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya pemirsa dan juga pendengar TV Radio Parlemen, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Andre Rosiade nih Pak. Nah kita tadi membahas seputar manajemen dan juga bagaimana KCIC ini pemerintah tadi memberikan berupa support dana dari PMN yang sudah disetujui oleh Komisi 6 nih Pak. Nah kita pengen lihat juga nih Pak tentang urgensi dari pembangunan mega proyek ini. Kita tahu kan kalau misalnya Jakarta-Bandung lewat darat aja itu juga nggak serba lama kan Pak, hanya 2 jam gitu. Nah ini gimana nih masyarakat lebih milih kereta cepat nih Pak, mungkin bisa jelaskan. Ya ini kan tadi saya sampaikan, pertama ya memang ada tol, tapi tol nggak juga 2 jam sekarang, udah 3 jam sampai ya 4 Pak? jam sekarang, karena udah begitu padat dan macetnya. Itu pun meskipun pemerintah sudah bangun jalan layang MBS itu ya, MBZ. benar. Itu pun tetap macet sekarang, 3 jam itu minimal. Nah yang ditawarkan ini kan tadi yang saya sampaikan, KCIC ini kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan sekedar alat transportasi, tapi membangun peradaban baru dan juga menunjukkan bahwa eksistensi Indonesia sudah sama dengan negara-negara maju yang lain yang mempunyai kereta cepat. Karena ini kan menunjukkan bahwa Indonesia negara ASEAN pertama yang punya kereta cepat ya, yang benar-benar kereta cepat, bukan kereta cepat-cepatan itu Iya, Nah ini satu. Jadi jangan hanya berpikir ini alat transportasi, tapi ini alat peradaban baru. Dan juga menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara besar yang setara dengan negara-negara maju yang lain. Lalu yang kedua tadi soal kepercayaan kita, memang ini 38 tahun. Kalau dihitung dari BEP hanya jual tiket, ini jual tiket ya. Belum nanti ada kan tadi kan iklan ya Pak ya? banyak hal ya, bukan iklan. Yang itu pengembangan daerah baru. Oh daerah baru tadi Pak. Ya kita kan tahu KCIC ini punya aset di Kerawang yang akan diatur bagaimana pengembangan resort, pengembangan tempat real estate baru, pengembangan perumahan baru, dan juga nanti industri ya. UMKM mungkin. Ya, lalu juga di Walini. Nah, lalu tadi yang saya sampaikan, bagaimana membangun gaya hidup baru ya. Orang Bandung bisa bekerja di Jakarta, orang Jakarta bisa bekerja di Bandung. Dan lalu juga soal UMKM yang Mas Bimo sampaikan, itu di stasiun di Halim,
kita minta bagaimana stasiun-stasiun ini bisa menampung UMKM yang ada. Makanya oleh Kementerian BUMN itu Sarinah nanti ditugaskan bagaimana betul-betul stasiun kita itu menarik dan memang menjadi pusat keramaian. Jadi ini memang harus dipersiapkan matang, dan makanya kami di Komisi 6 tanda kutip nyinyir ya sama pemerintah lama memberikan persetujuan PMN itu karena memang kita ingin memastikan ini benar-benar terrealisasi. Jadi itu penyebabnya persetujuannya agak lama soal PMN ini dibandingkan pengajuan PMN yang lain ya. Yang lain kan sudah kita setujui jauh-jauh hari. Iya betul. Yang KCEC ini BUMN Karya kemarin oh ya, Pak. iya, itu kan kita setujui dari jauh-jauh hari. Kalau ini memang Agak lama ya, alot, Pak. sekali lagi pertama nunggu hasil audit BPKP, yang kedua kita mau lihat apa yang ditawarkan pemerintah selain persetujuan PMN untuk bayar cost of run ini. Kita ingin tahu dong, gitu loh. Karena kita juga ingin menanyakan karena ini aspirasi rakyat. Sekali lagi banyak bertanya soal kereta cepat dan kita tidak ingin memberikan stempel kosong Langsung. saja kepada pemerintah. Dan alhamdulillah respon pemerintah cepat, transparan dan terbuka menyampaikan ini kepada kami dan akhirnya kami menyetujui. Kalau tadi Bapak persetujuannya melalui pemberian PMN. PMN tadi udah audit ya Pak ya? Ya kita jadi gini, pemerintah sudah melakukan audit BPKP. Jadi waktu tahun 2021 setelah Perpres 93 tahun 2021 ini keluar, wacana PMN itu sudah dilontarkan oleh pemerintah. Sudah setahun lebih sekitar. Ya, setahun yang lalu kami sebagai Kapoksi Komisi 6 fraksi Partai Gerindra dalam rapat meminta waktu itu melalui Wakil Menteri BUMN 2 Pak Tiko, waktu itu dalam rapat resmi kita mengusulkan untuk diadakan audit BPKP supaya memisahkan yang lama dengan yang baru. Dan kita juga ingin jangan ada permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi audit itu penting, makanya kita dorong audit dan alhamdulillah direspon oleh pemerintah secara positif. Ya auditnya selesai dan itulah penyebab salah satu kami menyetujui memberikan persetujuan soal PMN mengenai cost of run. Dan cost of run itu kan bukan hanya disebabkan oleh biaya bengkak, pembebasan tanah, banyak hal. Contoh, sebenarnya bisa gratis ya. Misalnya pengalihan sinyal dari Telkomsel ke kereta cepat. Sinyal ini dikuasai oleh Telkomsel, seharusnya bisa diberikan secara gratis ke kereta cepat dengan Telkomsel mengembalikan ke Kementerian Kominfo, lalu Kominfo menyerahkan ke KCEC melalui peraturan pemerintah. Betul. Ternyata kan koordinasi antar pemerintah bermasalah itulah. Kominfo tidak mengeksekusi meskipun saya juga bingung kok menterinya nggak eksekusi gitu. Iya, akhirnya itu menimbulkan cost kalau tidak salah hampir 1,3 triliun. Itu satu yang tidak dihitung kan. Lalu misalnya soal penambahan fasilitas PLN itu ratusan miliar juga. Jadi cost of run-nya bukan hanya soal tanah, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dihitung dari awal itulah. Oh, jadi dengan perhitungan yang matang di awal sehingga saya nggak tahu yang dulu tambahan ya Pak ya. Biaya tambahan. Yang juga kita tahu di Indonesia ini penyakit kan proyek diumumkan, tapi eksekusinya lama. Iya. Akhirnya apa? Orang kan beli tanah dulu. Betul. Ya akhirnya harga tanah naik. Nah, itu penyakit pemerintah juga itu. Ini PR juga pemerintah. Kalau memang ada proyek ya bebasin tanah dulu baru diumumkan. Kalau ini kan diumumkan bebasin tanahnya 2 tahun kemudian. Iya betul. Tentu semua spekulan kan sudah naik semua Pak. Spekulan kan sudah ngambil tanah semua, beli tanah, akhirnya harganya naik. Itu juga penyebabnya salah satunya. Nah kalau misalnya tadi Komisi 6 sudah ngasih PMN nih Pak dan akan cari kira-kira kapan Pak? Harusnya Desember 2022 ini. Dan jaminannya kalau misalnya KCEC katanya tadi mau operasional secara masif, secara umum di 2023 Juni Juni ya Pak? 2023. Itu Juni atau Juli lupa saya. Komisi 6 sendiri kita akan lakukan pengawasan. Jaminan nggak Pak? Ya kita akan melakukan pengawasan secara berkala. Kita juga sudah minta kunjungan untuk melihat langsung perkembangannya. Kita akan memantau secara berkala, kita akan lihat langsung proyek ke lapangan. Tunggu, tenang aja. Tentu kami nggak mau dikibulin juga kan. Iya takutnya dikibulin. Tentu tenang aja. Dan kami juga punya kepercayaan bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN Pak Erick Thohir juga bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini. Gitu.
Dan tadi yang Bapak bilang di awal tadi tujuannya awalnya adalah Jakarta ke Surabaya ya Pak, Ya, waktu Pak SBY. ya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Nanti apakah prospek dari Jakarta Bandung ini ke Jakarta Surabaya ini kira-kira gimana Pak? Harapan kita tentu iya. Harapan kita iya. Kita sudah dalam rapat persetujuan PMN itu juga kita bahas agar proyek ini dilanjutkan sampai Surabaya. Ya memang mungkin PR-nya investasi agak mahal dikit antara Bandung dan Jogja ya. Tuh. Tapi kalau Jogja ke Surabaya mungkin agak murah karena bisa melewati lintasan pinggir tol ya, yang lebih murah dan lahannya sudah dikuasai oleh BUMN kita itu. Yang agak mahal yang butuh trase yang berat itu ya mungkin Bandung dan sampai Jogja. Tapi itu juga insya Allah pemerintah sudah memasukkan opsi ini untuk dilanjutkan. Harapan kita tentu bisa dilanjutkan. Jadi bukan hanya Jakarta Bandung menikmati kereta api cepat, tapi juga Jakarta sampai Surabaya. Nah Pak, terakhir nih Pak, Ya. tentunya jaminannya tadi kan pemerintah memberikan sampai dengan Surabaya itu kira-kira di tahun berapa mungkin Pak? Ya tentu pemerintah setelah Pak Jokowi yang bisa melanjutkan. Yang jelas kita lihat kinerja Jakarta Bandung, kalau kinerjanya bagus, respon masyarakat positif, dan tentu kita akan dorong pemerintah akan lanjutkan. Dan terakhir nih Pak, untuk pesan masyarakat sendiri yang areanya dilewati KCIC itu mungkin ada kayak semacam tanggung jawab moral atau Yang jelas masyarakat mari kita sendiri. jaga fasilitas ini dengan baik dan kita nikmati ya, karena juga kereta itu kan stasiunnya Jakarta dari Halim, ada nanti berhenti di Kerawang, kalau nggak salah ada Padalarang sama Tegaluar. Ada beberapa transit berarti Pak. Jadi masyarakat bisa menikmati ya, karena ada beberapa titik transit ya, bisa stop. Jadi harapan saya ya tentu mari kita nikmati ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan juga yang paling penting itu memacu dan memicu lompatan pertumbuhan ekonomi. Harapannya Dan seperti itu. membentuk tadi Bapak bilang dengan Peradaban baru. peradaban baru ya Pak. Iya. Dan tentunya kita juga selaku masyarakat Indonesia juga nggak perlu jauh-jauh ke Jepang ya Pak. Ya. Kalau mau naik Shinkansen kan Jepang. Nah, Ada di Indonesia. di Indonesia ada nih Pak. Ada. Dan harapan tentu kita juga Asia Tenggara pertama kali betul kan Pak. Ya, kan orang Indonesia sekarang udah biasa sebenarnya kereta cepat. Kalau pergi umroh antara Madinah dan Mekah atau Mekah dan Madinah, Naik kereta rata-rata cepat. kan sudah naik kereta cepat sekarang. Jadi insya Allah orang Indonesia sudah mulai terbiasa naik kereta cepat. Kalau ke Jepang kan jarang. Iya. Tapi kalau ibadah ke Umroh. tanah suci, ibadah umroh, haji kan sudah sering orang Indonesia. Dan sekarang kita lihat Semua kalangan nih Pak bisa ya. kalangan Mekah Madinah atau Madinah Mekah kan rata-rata sekarang sudah kebanyakan naik kereta cepat sekarang. Dan kira-kira dalam waktu hitungan setahun lagi kita bisa merasakan nih, Pak, Insya Allah Juni atau Juli Juli kereta ya. cepat Jakarta Bandung sudah bisa di Digunakan secara publik dibuka komersil ya, secara Pak. komersil. Ya, terima kasih Pak Andre telah Sama-sama, menyempatkan Mas Bimo. waktunya nih di Sama-sama. suasana kesibukan Pak. Siap. Semoga kita bisa bertemu lagi di topik-topik Siap. selanjutnya lebih Terima menarik kasih ya, Pak. atas undangannya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Dan pemirsa TVR juga pendengar Radio Parlemen, demikianlah tadi perbincangan saya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1. Semoga masyarakat tahu dan juga jelas bagaimana sih mega proyek ini yang akhirnya tahun depan bisa digunakan secara masif dan juga secara komersil untuk kita masyarakat Indonesia tentunya. Dan akhirnya perjumpaan kita berakhir di sini. Saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.